Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nafansyah dari kelas HTNJ NPM 2221020 Ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 10 yang berjudul Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam. Tokoh-tokohnya yakni yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi hidup pada tahun 796 sampai 873 Masehi pada masa Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Muttashim. Al-Kindi menganut aliran Mu'tazilah dan kemudian belajar filsafat. Menurut Al-Kindi, filsafat yang paling tinggi merupakan filsafat tentang Tuhan. Kata Al-Kindi, filsafat yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah filsafat utama, yakni ilmu tentang yang benar pertama, yang menjadi sebab dari segala yang benar. Menurut Al-Kindi, kebenaran ialah bersesuaian yang ada di dalam akal dan yang di luar akal. Yang kedua ada Farabi. Al-Farabi hidupnya pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Beliau meninggal pada usia 80 tahun. Filsafatnya yang terkenal adalah teori emanasi. Filsafatnya mengatakan bahwa yang banyak ini timbul dari yang satu. Tuhan bersifat maha satu dan tidak berubah jauh dari arti banyak. Maha sempurna dan tidak berjahat apapun. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di Ashifana 980 Masehi dan wafat pada tahun 1070 Masehi. Pemikiran terpenting yang dihasilkan oleh Ibnu Sina adalah tentang jiwa. Ibnu Sina juga menganut paham pancaran. Jiwa manusia memancar dari akal ke-10. Dia membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa binatang, dan jiwa manusia. Yang keempat ada Ibnu Miskawai. Beliau lebih dikenal dengan filsafatnya tentang akhlak di dalam bukunya Tazhib al-Akhlaq. Menurutnya akhlak adalah sikap mental atau jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan tanpa pemikiran yang dibawa sejak lahir. Yang kelima ada Al-Ghazali. Pertama-tama belajar agama di kota Tus, kemudian meneruskan di Jurjan dan akhirnya di Naisabur pada Imam Al-Juwaini, sampai yang terakhir ia wafat pada tahun 478 atau 1085 Masehi. Kemudian ia berkunjung pada Nizam al-Mulk di kota Muaskar, dan daripadanya ia mendapat kehormatan dan penghargaan yang besar sehingga tinggal di kota itu selama 6 tahun. Selanjutnya ada Ibnu Majah. Ia menuliskan beberapa risalah tentang logika di kota Serville pada tahun 1018 Masehi dan meninggal dunia di Fas pada tahun 1138 Masehi ketika usianya belum tua. Dan yang ketujuh ada Ibnu Tufail. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail. Dilahirkan di Wadi Ashi dekat Granada pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Kegiatan ilmiahnya meliputi kedokteran, kesusastraan, matematika, dan filsafat. Ia menjadi dokter di kota tersebut dan berulang kali menjadi penulis penguasa di negerinya. Lalu yang ke-8 ada Ibnu Rushd. Adalah seorang ulama besar dan pengulas yang dalam terhadapnya
Filsafat Aristoteles, kegemarannya pada ilmu sukar dicari bandingnya. Karena menurut riwayat, sejak kecil sampai tua ia tidak pernah terputus membaca dan menelaah kitab. Pada masa Ibnu Rushd, filsafat banyak diserang oleh para Sunni, terutama dari mazhab-mazhab teologi seperti mazhab Hambali dan Asy'ariyah. Al-Ghazali ulama terkemuka yang bermazhab Asy'ariyah menulis Tahafut al-Falasifah, yakni keracunan pada filsuf, buku yang sangat berpengaruh dan berisi kritik dan tokoh-tokoh filsafat hukum Islam. Lalu tokoh-tokoh filsafat hukum Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Syekh Ahmad Al-Khatib Minangkabawi 1860 sampai 1916 Masehi. Yang kedua Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari pada tahun 1871 sampai 1947 Masehi. Yang ketiga Syekh Hasbi Asy-Syidik pada tahun 1904 sampai 1975 Masehi. Yang terakhir ada Prof. Haji Ibrahim Husain pada tahun 1916 sampai 2001 Masehi. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.